الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani fi din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kita ambil dari buku At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri, kemudian hadis-hadisnya dipilih yang sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di mana kita akan meneruskan pembacaan kitab ini. Dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadirin sekalian, hadis ini diceritakan di sini ada seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku nanti malam akan bersedekah. Lalu laki-laki ini yang bersedekah ini malam harinya membawa sedekahnya dan memberikan kepada seseorang. Ternyata orang yang kasih sedekah ini sarik, pencuri. Di pagi hari banyak orang membicarakan, orang kampung membicarakan, tadi malam ada seorang pencuri diberi sedekah. Sampai yang bersedekah itu mendengar omongannya banyak orang kampung itu. Akhirnya dia berkata, Allahumma lakal hamd. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekahku jatuh di tangan seorang pencuri. Tapi aku akan bersedekah lagi. Dia bersedekah lagi, hadirin sekalian, malam harinya membawa hartanya. Kemudian berpapasan dengan seorang imra'ah, wanita ini zaniyah, seorang profesinya PSK lah sekarang ini. Kemudian dikasih, pagi harinya orang bicarakan, tadi malam bersedekah ala zaniyah. Tadi malam ada orang ngasih sedekah
tapi ke tangan seorang wanita apa? Zaniyah. Maka sampai kedengaran orang sedekah tadi itu. Kabar-kabar ternyata wanita itu zaniyah. Yang bersedekah itu mengatakan alhamdulillah. Yang penting saya sudah sedekah walaupun jatuh ke tangan seorang wanita apa? Zaniyah. Yang suka berzina. La atasaddaqanna. Aku akan sedekah lagi. Malam harinya dia membawa hartanya, hadirin sekalian, dan memberikan harta kepada seseorang laki-laki. Ternyata orang ini ghani, walaysa bifaqir. Orang ini apakah? Kaya. Akhirnya manusia pagi harinya pada ngomong, tadi malam ada orang ngasih sedekah. Tapi sedekahnya jatuh pada orang apa? Kaya, ghani. Terdengar pada orang sedekah ini kabar-kabar ini. Alhamdulillah, tidak ada masalah, yang penting aku sudah sedekah. Walaupun sedekah itu jatuh kepada orang apa? Kaya. Akhirnya, hadirin sekalian, orang ini malam harinya bermimpi didatangi oleh seseorang. Dikatakan oleh orang itu, ya fulan, sedekah kamu kepada pencuri, bisa jadi pencuri itu dengan sedekahmu itu enggak mencuri lagi. Sedekah kamu yang kedua jatuh kepada seorang wanita yang suka zina, bisa jadi dengan sedekahmu itu dia tidak apa? Berzina, menjaga kehormatannya. Sedekah kamu jatuh kepada yang ketiga itu kepada orang kaya, bisa jadi dia mengambil pelajaran yang selama ini dia bakhil, dengan kamu kasih sedekah itu akhirnya dia sadar, kemudian dia menginfakkan hartanya. Ya. Dalam riwayat yang lain juga faqila amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Dalam riwayat yang lain waktu dia mimpi itu ada yang mendatangi bahwa sedekahmu itu semuanya sudah diterima. Ya. Jadi hadirin sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Seseorang itu tergantung niatnya. Yang penting niatnya itu apa? Ikhlas ketika dia sedekah. Walaupun tiga-tiganya ini sebetulnya tidak berhak untuk menjadi prioritas dikasih, disedekahi. Yang pernah pencuri, ya kan? Pencuri. Seharusnya kasih yang lain aja daripada pencuri. Karena dia terbiasa mencuri. Mungkin dia punya uang dari pencurinya itu, dari hasil curinya itu. Atau zania, ya, perempuan yang hobinya berzina, tidak seharusnya dikasih sedekah. Masih banyak perempuan-perempuan salihah, afifat, qanitat, ya, yang tidak mau minta-minta. Lebih baik dikasih ke mereka daripada seorang wanita yang suka berzina. Apalagi sedekah kepada orang kaya, tidak berhak untuk diberikan sedekah. Ya, jadi laki-laki ini dianggap sebetulnya salah dalam memberikan. Apalagi di waktu malam. Di waktu apa? Malam. Orang asing dia tidak tahu. Ini orang baik, gak baik, ya kan? Orang kaya, orang fakir dia tidak tahu. Seharusnya kalau memberi sedekah jangan waktu apa? Malam. Kecuali dia sudah tahu. Seperti seseorang beli mobil pada waktu malam. Ya kan? Beli mobil di waktu apa? Malam. Tidak tahu mana mobil yang bagus, mesinnya mungkin tidak bagus, seperti itu. Atau melihat seorang wanita di waktu malam hari. Ya, kahati bil laili, orang yang mengkhidbah wanita di malam hari. Ya, enggak tahu dia muka aslinya. Coba kalau di siang hari kan lebih enak jelas. Ini wanita cantik, putih atau apa, kan begitu. Nah, artinya dalam hadis ini seorang laki-laki ini sebetulnya salah. Salah waktunya, salah apa? Orangnya. Tapi karena niatnya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penting di sini hadirin sekalian niat ikhlas. Walaupun salah sasaran, enggak tepat sasaran. Ya, tapi juga dibela di sini ada dia diimpikan. Kadang pencuri itu bisa jadi kita kasih sedekah yang agak lebih, kita kasih zakat. Karena orang mencuri itu terpaksa biasanya. Kecuali yang profesi hobinya apa? Memang mencuri. Walaupun sudah kaya tapi apa? Tetap mencuri. Itu lain persoalan.
Begitu juga wanita berzina. Berapa banyak mereka menempuh jalan yang buruk ini? Lil hajah, karena kebutuhan. Ya, tidak ada uang. Ya, sehingga mau nggak mau dia berzina. Walaupun cara ini salah. Tapi kalau dikasih sedekah atau zakat yang cukup, insya Allah dia akan sadar. Dengan uang itu dia gunakan mungkin untuk dagang, untuk modal ini dan sebagainya. Ya, atau orang kaya diingatkan. Sekali-kali orang bakhil itu kasih sedekah walaupun kaya. Supaya apa? Supaya dia sadar. Ya Allah, saya dikasih sedekah padahal saya ini kaya, enggak seharusnya. Kalau begitu saya sedekah aja lah. Nah, ini pelajaran bagi semuanya hadis ini. Hadirin sekalian. Kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kadang dia menasihati isinya. Ya, terkadang dia berbicara masalah hukum syariat. Terkadang dia berbicara masalah kisah. Ini salah satu bentuk pengajaran Rasul kepada umat Islam ini. Hadirin sekalian. Supaya orang tidak bosan. Doktrin aja. Sekali-sekali kisah. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, dia suka berkisah, dia suka menasehati, terkadang dia menghukum, ya kan? Terkadang dia mentahdir, terkadang dia qadzaf, ya. Artinya hukum qadzaf, dicambuk. Ya, Nabi pernah mencambuk 3 orang sahabat yang asal suka ngomong saja, ngasih kabar fitnah, padahal tidak benar. Fitnah yang dilemparkan dari mulut orang-orang munafikin memfitnah Aisyah. Memfitnah apa? Aisyah, bahwa Aisyah ini berzina, selingkuh dan sebagainya. Akhirnya ditelan mentah-mentah informasi ini oleh 3 sahabat, yaitu Hafna binti Jahas, wanita, 1 wanita, 2 laki-laki. Yang laki-laki Mistah binti Usas, keponakannya atau sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sepupunya. Kemudian yang kedua adalah Hasan bin Thabit. Padahal dia seorang syair, ahli syair. Terbawa fitnah. Hadirin sekalian. Ya, setelah sebulan turun ayat surah An-Nur itu dari ayat 11 sampai 20 menyatakan bahwasanya Aisyah ini bersih, tidak terlibat perselingkuhan, zina. Akhirnya yang 3 ini dicambuk sama Rasul 80 kali. Ya, Rasul menyuruh mereka dicambuk 80 kali. Dengan dicambuk itu selesai dosanya, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang munafikin, tokoh-tokoh munafik yang melempar tuduhan ini tidak dicambuk. Ya, karena mereka tokoh. Nabi melihat maslahat dicambuk dan mudaratnya. Akhirnya enggak dicambuk sama Rasulullah. Karena orang munafik ini sebetulnya kalau dicambuk selesai hukumannya. Ya, sengaja enggak dihukum sama Rasul karena dia akan mendapatkan hukuman yang lebih dahsyat, yaitu siksa api neraka. Di kuburannya disiksa, kemudian di nerakanya juga apa? Disiksa. Ini lebih pantas bagi orang-orang munafik yang memang mereka ini membuat manuver buruk, membuat makar buruk di tengah umat Islam, memfitnah, mengadu domba. Hampir juga para sahabat berkelahi di antara satu sama lain. Kalau enggak dipisah sama Rasulullah saat itu. Ya, setelah perang Muraisy, hadirin sekalian. Nah, itulah Rasulullah SAW. Terkadang Rasul memberikan pelajaran berupa kisah. Seperti yang dikisahkan ini. Ya, ada seseorang yang bersedekah tapi salah sasaran. Tapi karena niatnya ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting ikhlas itu, hadirin sekalian. Ya, walaupun sedekah sedikit, ikhlas diterima. Kalau sedekah banyak enggak ikhlas enggak diterima. Karena Allah menerima amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian, penting keikhlasan. Nah, diceritakan juga di sini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, dikatakan di sini, inna awwalan nas yuqda yaumil qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Pertama kali nanti akan disidang pada hari kiamat seorang yang mati syahid. Dia ini berperang sampai mati syahid. Fa'utiya bi, datangi orang ini. Didatangkan orang ini di hadapan Allah.
fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Diperlihatkan nikmat Allah yang dia dapatkan setelah di dunia itu, di dunia hadirin sekalian, dan dia mengakui. Kemudian Allah mengatakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku ini, ya fulan? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh mati syahid. Engkau berikan aku nikmat sehat, badan kuat, aku gunakan untuk berjihad, berperang sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Kata Allah SWT, dusta kamu ya fulan. Walakinnaka qatalta li an yuqal fulan jari. Engkau itu berperang supaya kamu dapat julukan kamu itu jari suja, pemberani. Faqad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Orang mengatakan kamu pemberani, pahlawan. Ya, sudah mendapatkan itu kamu, julukan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintah dan diseret wajahnya dan dilempar ke api neraka. Sayang sekali, ya berperang di jalan Allah ini suatu ibadah besar, tapi kalau niatnya bukan karena Allah percuma. Ya, padahal nyawa taruhannya hadirin sekalian. Jadi harus ikhlas. Orang ini contohnya, dia berperang bukan karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang ini belajar ilmu agama, mengajarkan kepada orang lain. Wa qara'a al-Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, fa 'arrafahu ni'amahu, fa 'arafaha. Orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, dikatakan tentang nikmat-nikmat yang selama ini dia peroleh dari Allah, nikmat sehat, nikmat ilmu. Maka Allah bertanya, "Qala fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu itu? Hadirin sekalian. Jadi ilmu itu datangnya dari Allah. Orang mendapatkan ilmu akademik S1, S2, S3 dari Allah. Dia menemukan suatu ilmu baru, ketahuilah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Kebanyakan orang mengaku ini ilmu dariku, ini saya peroleh, saya sendiri, saya ini kerja keras. Janganlah seperti itu. Ya, semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Tidaklah diberi kita ini ilmu kecuali sedikit, hadirin sekalian. Dan ilmu Allah luas, kita tidak bisa menjangkau ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in. Ya, kita tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Min ilmihi illa bima syaa. Tidak bisa kita mengetahui ilmunya Allah, meliputi ilmunya Allah kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa ilmunya Allah terlalu tinggi, hadirin sekalian. Jadi ada dalam surah Al-Baqarah 255 itu ayat kursi itu. Ada dua tafsir itu. Ya, pertama, Allah punya ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan yang kedua, manusia tidak dapat ilmu kecuali dari ilmunya Allah. Apa saja, tapi Allah berikan sedikit-sedikit. Dulu orang nggak tahu apa-apa, sekarang muncul minyak, muncul energi, muncul gas, muncul ini, ilmu fisika, ilmu. Terus, pelan-pelan dikasih ilmu oleh Allah SWT. Maka jangan sombong, hadirin sekalian. Jangan sombong merasa dari dirinya lah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak dibuka itu, enggak dikasih ilmu, kita enggak dapat apa-apa. Ya. Maka kembali kepada hadis ini, ditanya sama Allah, "Fama 'amilta fi?" Apa yang kamu amalkan ya fulan? "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Dia mengatakan, "Aku belajar ilmu ya Allah. Aku ajarkan ilmu ini kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an." Aku juga membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Dusta kamu ya fulan. Dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau ini belajar supaya kamu dikatakan oleh orang, kamu alim fulan, Masya Allah, alim. Allama,
luar biasa, orang yang pinter. Ya. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Atau yuqal annaka qari, atau supaya dikatakan kamu ini pembaca. Masya Allah, suaranya indah, suaranya bagus. Ya, faqad qil. Kamu sudah mendapatkan itu semua, tapi bukan karena aku. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah, ya, malaikat kemudian diseret wajahnya dulu diseret, ya. Jadi dibalik itu badan, wajahnya di apa? Kepalanya di bawah. Diseret dan dilempar ke api neraka. Ini kehinaan, hadirin sekalian. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi. Seseorang yang diberikan keluasan banyak harta. Fa'atahu Allahu min asnafil mal. Allah memberikan dia berbagai macam harta. Amwal bisa juga uang, ya, kemudian rumah, tanah, mobil, kendaraan, apalagi jabatan. Pokoknya mal. Fa'utiya bihi, maka dia dipanggil oleh Allah SWT, ya, jelaskan tentang nikmat selama ini yang Allah berikan dan dia mengakui nikmat Allah. Faqala fama amilta fiha ya fulan. Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat ini? Dengan nikmat harta ini apa yang kamu kerjakan? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, tidaklah aku tinggalkan dari suatu jalan yang dimana jalan itu engkau cintai supaya aku berinfak, aku infak. Ya, tidak ada suatu amalan yang engkau cintai, ya, yang dimana harus seseorang menginfakkan di amalan tersebut, kecuali aku menginfakkan di jalanmu ya Allah. Ya, karenamu aku berinfak. Allah mengatakan apa? Qala kadzabta, dustah kamu ya fulan. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu itu berbuat seperti itu supaya dikatakan jawad. Jud, suka memberi, dermawan. Jawad. Jadi kata jud, orang yang suka apa? Memberi, kasirul i'ta. Yu'ti kasiran minal mal. Dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Semua orang bilang. Orang kampung, satu negara bilang fulan, masya Allah, dermawan. Suka bersedekah. Bayangkan, manusia nggak tahu niatnya, hadirin sekalian. Tapi niatnya karena itu, bukan karena Allah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Ya, kemudian dia diperintahkan dan diseret, ya, wajahnya ke api neraka. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadirin sekalian, sekali lagi pentingnya ikhlas. Walaupun amalannya itu besar, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu tempatnya di hati. Gak ada orang tahu seperti puasa itu. Siapa yang tahu? Kalau enggak ikhlas, bisa aja dia mokel. Apa mokel? Makan di saat siang hari. Minum, ya kan? Makan, padahal sahur, pura-pura sahur. Nanti waktu buka puasa, waduh, ya pura-pura haus minum. Padahal siangnya minum dia. Siapa yang tahu? Ini ibadah rahasia ya. Kecuali orang yang ikhlas. Ya, berapa banyak orang berpuasa itu. Waktu berpuasa Ramadan, warung itu kelihatan kakinya tok itu. Kelihatan apa? Makan. Baru pagi jam 7 apa? Makan. Ya mungkin orang musafir. Kita husnudzon aja. Orang musafir boleh apa? Boleh berbuka. Tapi banyak yang seperti itu, bukan musafir juga, orang-orang sekitar juga ada itu. Ya, apalagi kalau zuhur itu di warung-warung, cuma dikasih apa? Setengah badan tok itu, kelihatan kakinya. Ya. Makanya di sini betul-betul puasa itu apa? Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tahu, bisa jadi orang itu kemudian keluar, kemudian makan minum, hadirin sekalian. Nah, ini berbicara tentang ikhlas, pentingnya ikhlas ya. Kemudian kita berbicara lagi tentang kemarin
kita sindir bagaimana seorang harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hadirin sekalian, dan bahayanya orang meninggalkan Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tidak akan tersesat selamanya. Ya, basyirin atau bushra, kata Nabi. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Ya. Ancaman meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Dikatakan oleh muallif di sini, Al-Imam Al-Mundhiri, ya, kemudian disahihkan semuanya, ada hadisnya oleh Syekh Albani, dipilih yang sahih saja sehingga dikatakan sahih at-targhib wa tarhib. Ada tambahnya Pak, sahih at-targhib wa tarhib. Ya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim, hadirin sekalian, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ya. Muslim menyendiri dalam lafadznya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Jadi hampir sama artinya, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, ya, yang tidak ada dasarnya, maka tertolak. Jadi suatu amalan diyakini itu amal saleh, diyakini merupakan ketaatan, padahal itu bukan ketaatan. Itu termasuk maksiat dan akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, hadirin sekalian. Kelihatannya baik. Ya, banyak orang seperti itu. Orang misalnya kita dilarang oleh Allah hati-hati mencela Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin. Ya, kenapa? Nanti mereka orang musyrikin mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Khawatirnya begitu. Ya, karena semangatnya berdakwah dicela di depan orang banyak. Paham ya? Kalau orang-orang yang ngerti itu nggak ada masalah, ya kan. Di depannya orang banyak, umum, melalui media dicela. Oh, kemudian berhalanya dihancurkan misalnya. Ya, di saat seperti itu khawatir justru nanti Allah yang dicela. Ya, kitab Injil dibakar di jalan-jalan, Quran juga akhirnya Mushaf Al-Quran dibakar. Jangan seperti itu. Kelihatannya bagus, padahal tidak bagus. Ya, itu adalah larangan di dalam Al-Quran itu. Ya, mungkin pada zaman Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, ada sekelas Nabi Ibrahim, nggak apa-apa. Anda sekelas Nabi Ibrahim, tidak imannya, kan gitu. Terus efeknya nanti bahaya. Apalagi umat Islam misalnya minoritas, ya bahaya. Ya kelihatannya baik tapi enggak baik. Hadirin sekalian, ini bahaya sekali. Ya. Atau hal-hal yang memang tidak diajarkan oleh Nabi dikerjakan. Ini bahaya. Ya, padahal itu tidak ada sunnah, tidak ada ajarannya, dikerjakan dengan serius. Kita pernah di sini waktu itu membaca tentang ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iktisad fis sunnah khairun mimma al-iksar fil bid'ah. Jadi sederhana, sedikit Anda menjalankan sunnah, yang penting sesuai dengan sunnah, walaupun tidak banyak, wajib-wajib gitu ya. Yang sunnah-sunnah sedikit, tidak terlalu banyak menggebu-gebu gitu. Itu lebih bagus daripada orang melakukan amalan banyak tapi beda. Beda itu nggak ada dasarnya dari Nabi, percuma. Ya suatu saja capek, tapi bid'ah, ya kan? Nah ini hadirin sekalian, terkadang masyarakat kita ini hanya ikut-ikutan. Makanya kita disuruh untuk baca, ya kan? Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Ternyata yang diikuti nggak benar, ya gimana? Ya dikira taat tapi maksiat. Hadirin sekalian, dikira taat tapi maksiat. Nah, ini bahaya sekali. Ya, misalnya di zaman Nabi itu ada orang bersafar, kan orang kalau bersafar naik kendaraan, kalau naik kita disuruh bertakbir Allahu Akbar. Kalau turun disuruh bertasbih, ucapkan subhanallah. Sunahnya begitu. Ke Batu misalnya, ke Trawas, ya, ke Pacet. Ini mobil naik, Allahu Akbar. Turun subhanallah. Waktu itu ditiru oleh para sahabat, tapi suaranya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kata Nabi, ya nggak usah keras-keras.
Ya, kasihani diri kalian. Kalian ini berdoa bukan kepada yang tuli, tapi sami'an qariba, yang maha mendengar dan maha dekat. Tidak usah keras-keras. Ya, begitu juga pernah terjadi zaman Nabi, orang di masjid baca Quran, imam ini mungkin sholat sunnah ya, sholat tahajud, masing-masing ada imamnya. Ya, suaranya keras-keras, ya niatnya sih mungkin ikhlas supaya enak begitu. Yang ini keras, yang ini keras, yang ini nggak kalah juga, pengen keras juga. Kan kelihatannya bagus ya. Tapi Nabi kedengeran nih, apa yang kok keras betul ini. Nah rumahnya Nabi kan dempet dengan masjid. Nabi keluar, apa ini? Nggak usah keras-keras. Nanti ganggu yang lain. Hadirin sekalian. Walaupun misalnya di pasar, ya, nanti khawatir apa? Ada yang juga di pasar begitu, baca Quran. Nanti khawatir mereka ini tidak apa? Tidak mendengar dengan baik. Ada itu ulama menegur itu. Kalian membaca Quran keras-keras, kasihan ini, nggak mendengarkan. Karena mereka sibuk dengan yang lain. Dikeraskan. Kelihatannya khusyuk keras pakai speaker. Kalau seandainya dia baca sendiri lebih enak. Nggak usah pakai apa? Speaker. Ya, kemudian dikeraskan. Orang-orang kira-kira di pasar mendengarkan, hadirin sekalian. Ya jemaah ya sebentar. Nanti dulu belinya ya. Anak mau mendengarkan Quran. Surah Al-Baqarah. Lah ini pengen beli cepet loh. Gak mungkin kan? Pasti biasanya melayani apa? Beli. Ini keras sekali. Gak peduli sudah. Ya. Nah ini khawatir dilecehkan Quran. Ini pelecehan, tidak boleh kan? Kalau Anda mendengarkan Quran harus diam. Di mobil dengarkan Quran harus diam semuanya itu, nggak ngobrol, nggak boleh. Wa idza quri'al Qur'anu apa fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, dengarkan, diam. Uskut supaya kamu apa? Dikasih rahmat. Ya, ini terus. Ini baca Quran, dengarkan, ini ngobrol, jalan terus. Melecehkan Quran. Lebih baik matikan sudah. Ngobrol dulu. Baru kalau sudah entek obrolannya, baru apa? Dengarkan apa? Quran. Sama dengan melecehkan Quran juga, hadirin sekalian. Quran ini dibaca untuk didengarkan. Nah kok nggak didengarkan? Gimana? Kan gitu ya. Jadi kelihatannya baik, tapi pelecehan nanti khawatirnya gitu. Niatnya dia membaca Quran dengan keras pakai speaker di luar, tapi sebetulnya orang lalu lalang nggak ada yang mendengarkan. Ya percuma, buat apa? Keras-kerasan. Yang sekitar masjid aja sudah, di dalam masjid aja. Ya uang yang di sana lalu lintas tuh. Orang sibuk. Nah ini juga harus diperhatikan. Banyak masyarakat seperti itu. Apalagi dengan niat riak. Ini hataman, kita hatam. Saya hatam alhamdulillah 5 kali, 10 kali tiap hari. Buat apa untuk gitu-gituan? Tapi dalam perbuatannya jauh dari Quran. Padahal hatam berkali-kali. Tapi akhlaknya tidak bagus misalnya. Hadirin sekalian, hanya untuk hatam-hataman. Ini baca Quran hatam, apa menghatamkan, baca sana ngerokok sak macamnya, riba orang lain di sekitarnya gantian nanti. Setelah baca ngerokok lagi. Jadi Quran dibuat begitu-begituan. Yang penting apa? Hatam. Tapi tadabbur diamalkan tidak, percuma seperti ini. Hatam berkali-kali tapi tidak paham. Yang haram tidak difahami, ya hukum-hukumnya nggak paham. Yang penting membaca dan apa? Hatam. Ya begini terus umat Islam akhirnya. Nggak pernah mempelajari dengan baik. Hadirin sekalian. Tapi ikut tradisi. Nah ini ancaman serius dari Nabi, seorang itu kalau beramal tidak ada dasarnya ditolak. Hadirin sekalian, bahaya. Ini yang dikatakan bid'ah. Cuma terkadang di masyarakat kita ini, bid'ah ini kadang-kadang sensitif. Ya. Bahkan ada yang nggak merasa panas begitu ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah kok sedikit, kan gitu ya. Apa dikit-dikit bid'ah, Wahabi itu. Semuanya bid'ah, semuanya bid'ah. Ini orang awam seperti itu. Bacalah hadis, ya kan.
Adanya berbagai macam model-model hadirin sekalian, ya karena tadi itu nggak sesuai dengan apa? Ajaran Nabi orang itu. Coba kalau sesuai dengan ajaran Nabi, belajar mereka. Tidak banyak perselisihan, tidak banyak. Kenapa zikir ba'da sholat itu macam-macam? Kenapa? Karena tidak berdasar. Tidak mengikuti ajaran Nabi. Nabi itu kalau habis salam mengucapkan astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu ada dasarnya, ulama memberikan itu. Zikir itu ada dasarnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya zal jalali wal ikram, kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu ada dasarnya itu. Sahih. Tapi ada yang mengatakan habis assalamualaikum, assalamualaikum, al-fatihah langsung berdoa. Ya, tidak ada dasarnya seperti itu, hadirin sekalian. Ya, al-fatihah langsung berdoa. Atau apa namanya, baca ayat kursi. Betul memang, barang siapa baca ayat kursi setelah salat, ya itu tidak menghalangi dia untuk masuk surga. Pasti masuk surga dia. Ya, selama dia hidup, maka dia mendapatkan kabar gembira masuk surga sampai dia mati. Hadirin sekalian. Tapi dibacanya setelah berzikir. Dibacanya setelah apa? Berzikir, baca ayat kursi. Bagus baca ayat kursi itu. Dibaca setelah selesai sholat, baca pagi petang, dan dibaca sebelum tidur. Kalau kamu baca sebelum tidur ayat kursi, enggak disentuh sama setan. Sampai pagi. Ya, kenapa saya tidur dikit-dikit dijawili gini? Ya, kenapa mimpi buruk? Yang ngikuti Nabi lah supaya seperti itu. Baca ayat apa? Kursi. Ya, baca ayat kursi. Itu diajarkan oleh setan. Abu Hurairah diajari oleh setan. Jadi Abu Hurairah itu ditugasi untuk menjaga harta zakat ya Ramadan. Tiba-tiba ada orang nyuri di gudangnya itu, ditangkap sama Abu Hurairah. Siapa kamu? Kamu kok mencuri? Lepaskan saya ini butuh, keluarga saya ini miskin, saya ini fakir, kasihan, makan perut, lapar. Dilepas sama Abu Hurairah. Ya, karena memang zakat kan untuk orang miskin kan ya. Ya, sedekah apa itu. Besok lagi datang mencuri, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. 3 kali berturut-turut. Alasannya sama, karena fakir, miskin, dilepas. Akhirnya Abu Hurairah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Datang kepadaku orang ini ya Rasul. Saya tangkap, tapi alasannya dia anak fakir, keluargaku lapar. Saya lepas ya Rasulullah, kasihan. Kemudian dia mengajarkan aku. Tahu kamu supaya saya ajari supaya tidak diganggu oleh setan sampai pagi. Ya, sebelum tidur kamu baca ayat kursi. Ucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursi samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca itu, niscaya kamu enggak akan diganggu oleh setan. Enggak akan mendekati kamu setan. Benar, kata Rasul, ajarannya benar. Tapi Rasul bertanya, tahu kamu siapa 3 hari berturut-turut yang mendatangi kamu? Tidak tahu ya Rasul. Dia syaitan, mengajarkan kepada kamu. Wahuwa kadzub, betul ajaran tapi dia pendusta, setan pendusta. Ya, ini dasar hadirin sekalian, kalau kita ingin dijauhi dari setan, ya malam itu mau tidur baca ayat kursi. Ya, jangan HP aja. Sekarang ini orang itu kecanduan HP. Ya, sampai tidak mau jauh dari HP. Bapak HP-nya jauh apa dekat kalau tidur? Pak Agung, jauh apa dekat? Teman ini. Biasanya nggak jauh, pokoknya bisa dijangkau oleh
tangan biasanya gitu. Ya, kalau orang-orang tua mungkin ya, tapi anak muda taruh di kepala bila perlu. Jadi bangun tidur pun HP dulu. Sehingga dikatakan di dunia ini yang paling banyak menggunakan HP adalah orang apa? Indonesia. Ya, nggak lepas daripada HP. Ya, jadi HP ini bagus memang untuk kerja sekarang, nggak bisa nggak ada HP sekarang. Tapi untuk hal-hal yang produktif nggak apa-apa, untuk kerja, untuk tugas, untuk apa namanya silaturahim, untuk apa, untuk bekerja nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang tidak produktif jangan, khawatir nanti menjadi penyakit, tahu ya, penyakit seakan-akan tergantung sama HP ini. Ya, termasuk yang paling harus ditaruh paling rendah apa? Entertainment. Itu yang paling rendah, katanya para ahli. Harus paling rendah. Yang lainnya untuk ibadah, untuk bekerja, untuk bisnis, tidak apa-apa. Hal-hal yang produktif. Tapi untuk entertainment ini, kalau bisa yang paling. Kalau enggak, kita ketagihan nanti. Sehingga menguras waktu kita nanti. Kalau entertainment, TikTok, entertainment itu harus yang paling bawah sudah. Jangan diperhatikan. Atau apa? YouTube. Ini entertainment. Kecuali seorang dengarkan pelajaran, nggak apa-apa. Manfaat itu ibadah. Tapi yang lainnya macam-macam ini TikTok sama apa? Apa namanya itu? YouTube paling bawah. Anda singkirkan. Kalau enggak, waktu Anda habis hanya untuk itu. Ya, akhirnya kita tergantung. Ya, pulsanya habis, beli lagi. TikTok pokoknya. Mafi faedah. Akhirnya lainnya hilang, tugasnya hilang, menghafal nanti ya juga susah. Ini entertainment taruh yang paling bawah. Hadirin sekalian, kalau Anda ingin sukses, ya memang tidak bisa lepas daripada HP. Terutama orang-orang bisnis, tugas-tugas kantor, kadang rapat Zoom pakai apa? HP. Oh nggak mau, ya. Tapi nggak apa-apa itu untuk produktif, ya, yang produktif untuk bekerja tugas. Tapi yang nggak bagus itu lihat apa? TikTok ini. Terus Instagram nggak ada selesainya ini. Ya kan? Nah, kita berusaha semaksimal seperti itu. Kalau enggak, waktu kita habis. Dan kita cenderung untuk ke situ aja HP itu. Santai, nggak bersih-bersih, nggak melihat keadaan, sama orang nggak tahu. Ya, kurang komunikasi gara-gara apa? TikTok ini. Paham ya, syabab ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.